bin Yasar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba yang diserahkan Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia mati pada hari kematiannya, ketika ia menipu rakyatnya, atau pada saat itu dia menipu rakyatnya, Allah pasti akan mengharamkan baginya masuk ke dalam surga. Hadis ini riwayat Bukhari, Muslim. Yang dimaksud dengan hadis ini berhubungan dengan bab kita masalah akhlak yang buruk adalah khianat, berkhianat. Nah, di sini maksud daripada hadis, tidak ada seorang hamba yang Allah amanahkan kepemimpinan, kemudian dia mati sementara dia gasyun. Gash itu adalah menipu rakyatnya, mengkhianati mereka. Ya. Kecuali pasti Allah akan haramkan baginya surga. Tentu hadis ini menjelaskan tentang masalah kepemimpinan. Ya, siapapun yang diberikan pemimpinan, bisa pemimpin negara, bisa pemimpin lembaga, diberikan amanah. Lalu dia menipu mereka. Menipu ini banyak babnya. Misal, menipu dengan kata-kata, menipu dengan perilaku, menipu dengan janji-janjinya. Ini semua adalah masuk dalamnya. Misal dengan kata-kata, dia mengatakan, baiklah nanti saya naikkan gajinya. Nanti saya begini, nanti saya akan berikan janji. Bohong, dia tahu dirinya dia tidak akan lakukan itu. Ya. Maka ini masuk dalam masalah gash atau menipu. Ya. Banyak orang mau jadi presiden, mau jadi raja, janjinya banyak sekali. Akan begini, akan begitu, saya akan begini, saya akan begitu. Bahaya, kalimat ini berat, pertanggung jawabannya depan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau punya masalah sama tetangga saya satu orang, itu sudah cukup habisin pahala kita hari kiamat. Ibu dan bapak sekalian parkir mobil sembarangan depan rumahnya, ambil manggahnya kah? Atau apalah, kita ganggu tetangga itu. Ya. Yang punya pohon mangga kita tawar rupanya. Jadi seperti itulah. Ya. Bagaimana seseorang itu merusak hubungan sama tetangganya saja, satu orang, apalagi kalau tiap hari dia bermusuhan dengan tetangganya, sudah cukup habisin pahalanya. Bagaimana kalau dia menipu rakyat yang banyak? Dijanji saya akan makmurkan kalian, padahal semuanya orang menderita. Ya. Ini naik, ini masalah, itu segala macam hukum. Ini bahaya sekali. Satu orang habisin pahala, apalagi kalau ke Indonesia 200 juta. Ya. Orang yang berlumba-lumba kejar menjadi pemimpin itu nggak berpikir panjang. Kan? Berat itu, tanggung jawabnya berat hari kiamat. Itu. Kita tahu para sahabat lari dari kepemimpinan, lari tidak mau sembarangan, walaupun mereka layak untuk itu. Nggak ada yang secara khusus mengejar gitu. Kecuali kalau sudah ditunjuk, harus ya, kepepet keadaannya baru mereka ambil alih. Kalau enggak, mereka nggak mau lari. Bahkan para tabiin lari dari kedudukan-kedudukan yang tinggi, seperti larinya Sufyan ats-Tsauri dari kedudukan hakim. Karena memang dia tahu ini nanti akan masalah. Sampai khalifah memaksa dia nggak mau, dia lari tinggalkan kota Mekah. Kan? Karena memang dia merasa dia tidak layak, dia tidak mau, takut tadi salah hukum ada musuh pada hari kiamat. Gitu, kan? Jadi harusnya orang berpikirin hati-hati dalam masalah ini. Kata-kata bisa juga masuk dalam dari janji-janji atau perilaku atau gerakan-gerakan ya, tubuh. Ya biasanya ada orang memberikan isyarat, tapi dia menipu misalnya dengan isyaratnya, memberikan dukungan yang salah, mungkin dengan kedipan matanya, mungkin dengan isyarat mulutnya menganggap remeh orang lain, mungkin dengan tangannya. Ini semua masuk di dalam masalah gash atau menipu orang lain, gitu kan? Ada orang kinerjanya buruk tapi kasih jempol, gitu kan? Salah ini, nggak boleh menipu orang. Salah ya salah. Seorang muslim hidupnya jelas. Salah benar-benar. Nggak ada tengah-tengahnya. Nggak bisa digabung, bercampur baur nggak bisa. Halal jelas, haram jelas. Di antaranya samar-samar. Siapa yang menjerumuskan dirinya pada samar-samar, dia menjerumuskan dirinya pada yang haram. Nggak bisa. Seorang muslim jelas hidupnya. Mana baik, mana buruk. Baik sekalian, buruk sekalian. Tengah-tengahnya nggak ada nih. Gitu kan? Hadits ini ya juga memberikan pelajaran yang lain adalah diharamkannya surga. Yang dimaksud diharamkan surga di sini Bapak Ibu sekalian adalah diharamkan sampai dosanya bersih di neraka kalau dia orang muslim. Karena kita tahu tidak akan kekal di dalam neraka kecuali 3 golongan, kafir, musyrik dan munafik. Kalau orang ini muslim, dia menjadi pemimpin misalnya, kemudian dia menipu rakyatnya, janji-janji segala macam tapi dusta. Dia enggak jalankan sampai jabatannya habis misalnya. Maka ini berarti dan dia tidak sempat minta maaf, tidak sempat mengembalikan hak-hak mereka, meninggal akan habis pahalanya, masuk ke neraka, diambil oleh orang-orang yang sedang dia zalimi. Kalau dosanya sudah bersih di neraka, masuk ke surga tentunya. Jadi dimaksud dengan diharamkan untuknya surga, bukan